Selamat malam semuanya, kembali lagi dengan kita di channel SA Group yang mana kali ini sudah hadir dua narasumber kita. Yang pertama ada Sir Ali. Halo Sir Ali, apa kabar? I'm fine. Dan ada Mr. Sibian. Apa kabar Mr. Sibian? Baik, alhamdulillah. Pada malam kali ini kita akan membahas mengenai tragedi di era digital yang mana Neil Postman pernah berkata dalam bukunya teknologi, yang mana teknologi ini memberikan kita segala yang kita inginkan gitu ya, tetapi juga mengambil alih segala yang kita butuhkan. Jadi teknologi ini bagaimana kita cara menyikapinya dan bagaimana juga cara kita memahami algoritma tersebut gitu ya. Nah, pada segmen kali ini kita akan membahas mengenai strategi di era digital, yang mana sebelum ke pembahasan yang lebih detailnya kita simak video berikut ini. Pemirsa, kesehatan mental berpengaruh dalam kesuksesan dan keberhasilan seseorang. Individu dengan kesehatan mental yang prima dapat beraktivitas secara produktif dan menggunakan potensi dirinya dengan maksimal. Pembatasan penggunaan media sosial menjadi salah satu cara untuk menjaga kesehatan mental masyarakat. Kebiasaan flexing atau pamer di media sosial menjadi salah satu kebiasaan buruk yang bisa merusak kesehatan mental seseorang. Pengguna media sosial harus mampu menyaring informasi dan membatasi akses terhadap konten negatif supaya tidak terkontaminasi fenomena flexing yang bisa mempengaruhi kualitas hidup. Hal ini disampaikan Wakil Bendahara Umum DPP Pemuda Perindo dalam podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Dalam media sosial itu banyak hal-hal yang baik, kasih saran, ya kan, seperti kayak konten-konten yang membuat diri kita baik. Kenapa kita nggak serap itu? Pengguna media sosial bisa memanfaatkan fitur block, hide, dan mute untuk menyaring konten negatif di dunia maya. Dengan begitu, kesehatan mental pengguna medsos juga akan tetap terjaga. Mungkin cukup video yang sudah ditayakan bahwasannya dalam hal ini, dalam flexing ini, batasi medsos ini sebagaimana demi menjaga kesehatan mental di tengah gempuran fenomena flexing. Jadi nanti kita akan bahas lebih detailnya dan akan bahas dituntasnya bersama Mr. Ali dan Mr. Sip, yang mana pada malam hari ini ada beberapa segmen yang akan ditanyakan, dan kita tanyakan dulu kepada pemateri pertama. Yang pertama ada Sir Ali. Jadi menurut Sir Ali nih, kenapa sih banyak anak muda sekarang merasa perlu pamer harta atau gaya hidup di media sosial? Menurut Sir Ali itu pendapatnya bagaimana? Oke, terima kasih kepada Kakak Yunsi yang telah memberikan kesempatannya kepada saya untuk bisa berbicara tentang flexing. Tapi sebelumnya, flexing ini merupakan salah satu gaya hidup yang dipamerkan di media sosial, terutama oleh kaum Gen Z, Gen milenial, dan bahkan sekarang sudah ada Gen Alpha ya, TikTokan dan sebagainya. Nah, flexing ini merupakan salah satu momentum untuk kita semua atau untuk generasi Gen Z untuk bisa memamerkan hartanya ataupun memamerkan tubuhnya, memamerkan apa yang dia punya, sehingga orang-orang tersebut sehingga orang-orang yang dilihat dari orang-orang dari si yang flexingnya diakui bahwasannya si yang flexing itu kaya, flexing itu kaya, bisa segalanya, tubuhnya hebat dan sebagainya. Maka ia pun akan diakui. Nah, di dalam dirinya itu menggebu-gebu untuk bisa diperlihatkan, untuk bisa memperlihatkan kepada orang-orang yang ingin mengakuinya. Nah, ini flexing ini merupakan salah satu hal yang sangat buruk menurut saya ya, dikarenakan banyak orang-orang yang tergiur oleh ada salah satu YouTubers atau salah satu TikToker, influencer dan sebagainya yang flexing kepada halayak ramai, terutama di media sosial. Nah, itu menjadikan salah satu anak muda untuk bisa ikut seperti mereka. Ya, pada dasarnya orang-orang yang berflexing itu tidak tahu itu hartanya milik mereka atau tidak. Hingga akhirnya kepada orang yang awam seperti generasi Z, milenial, dan Alpha untuk sekarang itu ingin menuruti atau ingin membuntuti orang-orang yang flexing tersebut. Jadi
flexing ini sangat berbahaya bila mana tidak didasari dengan gaya hidup kita sendiri gitu. Iya. Itu menurut saya. Tadi sudah dikatakan menurut Sir Ali bahwasannya flexing ini sangat berbahaya karena banyak YouTuber atau misalnya influencer itu memamerkan hartanya tanpa diketahui oleh anak muda yang melihat tontonan di media sosial. Ya. Jadi latar belakangnya itu. Ya, ini menjadikan fenomena yang mana fenomena tersebut itu menjadikan anak muda ingin menirunya, gitu ya. Betul, ingin betul. menirunya dengan gaya yang sesuai dengan apa yang diperlihatkan dan dipertontonkan di media sosial, gitu ya. Tetapi untuk pendapat dari Mr. Sip itu seperti apa sih? Kenapa banyak anak muda sekarang ini merasa perlu pamer harta gitu ya dan gaya hidup di media sosial? Oke. Mengapa anak muda zaman sekarang perlu pamer harta ya? Ya. Oke, boleh. Kalau dari pandangan saya pribadi, alasannya itu terkait konstruksi sosial yang terjadi hari ini. Karena kita sudah tahu yang namanya realitas sosial itu kan sesuatu hal yang disepakati oleh bersama. Kayak ini gelas, kenapa disebut gelas itu karena kita sepakat bahwa benda ini disebut dengan gelas, itu namanya realitas sosial. Nah, realitas sosial itu bisa dibangun dengan cara dikonstruksi kayak satu bata. Nah, kita melihat fenomena sekarang dengan pesatnya teknologi dan juga media sosial yang gampang diakses, itu banyak orang-orang yang dalam tanda kutip memang mereka kaya ya, asli gitu, memamerkan harta mereka, memamerkan kayak harta pribadi, barang-barang mewah gitu kan, dan viral hal-hal itu kayak. Jadi orang-orang tuh suka memamerkan harta. Karena kenapa? Ketika mereka melihat hal-hal itu otak mereka dibanjiri oleh dopamin, gitu, rasa bahagia. Mereka merasa bahagia ketika melihat orang-orang memamerkan harta dan membayangkan diri mereka di posisi mereka, gitu. Misal saya nih melihat orang-orang pamer harta, itu otak saya merespon bahwa wah, gak kebayang nih bahagianya gimana kita ada di sana. Nah, karena hal itu sehingga masyarakat sepakat gitu kan, dikonstruksi oleh media sosial ini bahwa oh, kita juga harus kayak gini nih, gitu kan. Sehingga banyak orang-orang yang dalam tanda kutip tidak mampu gitu kan, masih susah dalam segi harta, itu mungkin menengah ke bawah, itu mencoba menyesuaikan dengan media sosial hari ini. Sehingga kita tidak bisa melihat satu konten misal, oh orang ini nih banyak hartanya, nggak bisa. Bisa saja kan barang-barang itu dari pay letter, hasil minjam atau barang orang. Nah, itu tadi alasan diri saya kenapa banyak anak muda sekarang gemar pamer harta. Mungkin didasari dari konstruksi sosial yang dibangun hari ini. Dan itu saya sepakat dengan yang dikatakan Sir Ali, merusak mental gitu. Karena seakan-akan kita juga kayak harus wajib seperti itu. Iya, betul. Gitu. Nah, itu dari saya. Iya, jadi tadi sudah dijelaskan dari Mr. Sip bahwasannya itu menjadi sebuah fenomena konstruksi sosial dengan adanya digital dan platform digital ini, supaya mendorong anak atau misalnya generasi muda, dalam kutip tadi sudah dibicarakan, menengah ke bawah itu ingin menirunya gitu ya, ingin sama gitu ya, ingin sama dengan orang-orang yang ada di media sosial gitu ya. Maka mau tidak mau dengan apapun segala caranya gitu ya, meskipun tadi sudah dibicarakan dengan bisa berhutang atau bisa dengan pay letter lah, sekarang banyak gitu ya, pinjaman-pinjaman di mana-mana, itu yang bisa menjadikan seseorang itu menjadi ingin terlihat seperti kaya gitu ya. Dan tadi juga sudah dikatakan oleh Sir Ali juga merusak juga mental seseorang gitu ya, karena bagaimanapun caranya intinya ingin menjadi orang kaya tetapi kemampuannya ya di bawah rata-rata. Jadi intinya itu banyak orang-orang yang ingin meniru dengan kekayaan yang ada di media sosial. Untuk selanjutnya ini menurut Sir Ali ini, apakah flexing di media sosial itu menurut Anda itu salah, atau
justru bagian dari cara orang menunjukkan pencapaian dirinya gitu ya di era digital seperti ini. Oke, Menurut siap. Sir Ali itu bagaimana pendapatnya? Oke, menurut pendapat saya itu bisa dipastikan 2 pendapat ya. Iya, iya. Yang pertama hanya untuk gaya dan yang kedua untuk personal branding. Iya, Ya. yes. Memang untuk gaya, kalau untuk gaya itu menurut saya nggak usah dipamerkan karena apa yang namanya Yusuf Hamka kalau nggak salah ya pernah berkata kita itu harus kita itu jangan terlihat kaya tapi kita itu harus beneran kaya. Nah itu ya beda antara terlihat kaya dengan beneran kaya, itu beda. Tidak dilihat dari harta yang ia punya, tidak, tapi apa yang ia punya di dalam saldo, kalau dalam kalau di dalam finansial seperti itu. Jadi anak muda itu jangan terlihat kaya tapi harus beneran kaya, dari kaya segi ilmu, segi pengetahuan, segi relasi dan sebagainya. Terus yang kedua itu untuk personal branding. Kalau untuk personal branding, nah ini menurut saya ini perlu, tetapi harus didasari dengan keilmuan kita. Nah, keahlian kita. Kita contoh mempersonal branding kan kripto atau forex atau saham ataupun yang lainnya lah yang sedang tren pada zaman sekarang. Tapi kalau kita itu harus bisa di dalam bidang tersebut. Iya. Nah, dalam mempersonal brandingkan hal tersebut. Bila mana kita ingin mempersonal brandingkan contoh ya kripto, tetapi kita tidak bisa, berarti itu hanya sebatas omong kosong. Iya. Seperti itu. Itu adalah bisa dijadikan 2 pendapat. Yang pertama, kalau untuk personal branding oke, boleh, tapi untuk bergaya, untuk memamerkan kepada orang-orang yang ya tidak punya dalam tanda kutip, itu sangat-sangat salah menurut saya. Nah, karena dalam satu buku itu James Clear pernah berkata, ketika kita tidak punya, ketika kita telah gagal, belum punya apa-apa, seperti ya anak-anak muda lah mungkin kebanyakan yang belum bekerja atau masih kuliah, itu perbanyaklah eksplorasi. Tetapi ketika kita sudah berhasil, perbanyaklah eksploitasi, bukan untuk memperdaya diri. Itu Ya, itu sangat menurut jelas saya. sekali ya. Tadi sudah dibicarakan terkait apakah flexing ini menjadi salah satu intinya cara gitu ya yang mana harus bisa menunjukkan pencapaiannya ataukah flexing itu salah. Tadi sudah dikatakan dari Mr. Ali ada 2 segmen, ada dua pendapat dari beliau. Yang pertama itu memang kita sebenarnya kalau menurut beliau itu juga kita itu bisa menjadikan personal branding ya gitu ya di media sosial supaya orang-orang tertarik dengan keahlian kita ya, dengan kategori kita gitu ya. Untuk yang kedua itu kita intinya itu kalau bergaya gitu. Ya kalau bergaya itu harus sesuai dengan kemampuan saya juga gitu ya, sesuai dengan kemampuan gitu ya. Karena lebih baik sekarang itu terlihat biasa saja tetapi saldonya di mana. Ya, itu seperti itu. Kalau dari segi finansial. Iya. Gitu. Untuk Mr. Sip sendiri, apakah flexing di media sosial itu salah atau justru bagian gitu ya dari cara orang menunjukkan pencapaian dirinya di era digital sekarang? Oke, kalau kita menilai salah dan benar itu tergantung perspektif seperti apa ya. Kalau dibilang salah juga enggak, dibilang penghargaan diri juga kita nggak tahu kan, karena banyak orang-orang itu hanya flexing saja gitu kan, mereka hanya memamerkan harta, menyombongkan kekayaan mereka gitu. Nah, ketika kita latar belakang flexing itu apa? Kalau kita ingin mencoba memotivasi anak muda gitu kan, dan kita punya ilmu yang kompeten, misal kata Sir Ali itu dalam suatu keilmuan, itu ya sah-sah saja kalian melihatkan harta kalian, oh saya mencapai ini bisa segini dengan proses seperti ini. Cuman kita melihat realita di media sosial sekarang itu sangat sedikit sekali orang-orang yang seperti itu. Itu kebanyakan kan hanya mereka pamer aja udah gitu kan. Itu dari mana uangnya gitu kan, bisa jadi kan dari hal yang kurang baik gitu kan, seperti judi online dan sebagainya gitu. Nah sekarang kita melihat banyak yang seperti itu gitu kan, tidak didasari dengan sumber yang jelas dari mana uangnya, sehingga
orang-orang itu menjadi bingung gitu, gimana sih cara mendapatkan harta seperti itu, kok bisa gitu gitu kan, apakah instan atau tidak gitu. Nah itu kalau dari pendapat saya ya, jadi tergantung perspektif masing-masing gitu kan. Ketika kita atau mereka hanya flexing untuk menyembuhkan hartanya saja, itu bisa kita katakan salah gitu. Namun kembali lagi ketika mereka ingin mencoba memotivasi anak muda sekarang gitu kan, yang dalam tanda kutip katanya mager, gak mau berkarya, gak mau bergerak gitu, itu bagus sekali. Dia ingin memotivasi, cuman tadi dikatakan harus dengan keilmuan yang jelas. Tadi sudah dibicarakan oleh Mr. Sip, melalui pendapatnya itu tergantung kepada diri kita sendiri, bagaimana cara kita menilai orang tersebut gitu ya. Dan kita bisa mengambil pelajaran dari media sosial tersebut. Mungkin yang pertama itu apakah itu salah atau benar tergantung perspektif kita gitu ya. Jadi misalnya kalau misalnya salah, itu mungkin kita yang intinya ingin cepat kaya lah, atau misalnya ingin bisa memamerkan harta di depan orang lain tetapi kitanya tidak punya gitu ya. Kalau misalnya benar, itu menjadikan sebuah motivasi buat kalian semua yang nonton di sini juga gitu ya, untuk menjadikan bahwa kita itu bisa kaya gitu ya, seperti orang-orang di luar sana gitu ya. Untuk segmen terakhir ini kita tanyakan lagi kepada Mr. Ali, bagaimana sih cara kita sebagai generasi anak muda ini bisa tetap percaya diri tanpa harus membandingkan diri lewat media di dunia maya gitu ya. Berikan bisa motivasinya atau misalnya edukasinya kepada teman-teman semua. Terima kasih kepada Kak Ayub yang telah memberikan waktunya kepada saya sendiri. Untuk cara menghindari atau tadi apa? Lupa lagi. Untuk bisa tetap percaya diri. Untuk bisa tetap percaya diri terhadap diri sendiri supaya tidak tergiur dengan flexing orang lain, yaitu saya pernah membaca buku, ada namanya aturan Goldilocks. Nah, ini aturan Goldilocks. Pernah mendengar kan? Belum. Mungkin membaca ini atau para penonton sudah tahu Goldilocks. Ini aturan Goldilocks ini gitu. Ketika kita ingin membandingkan dengan seseorang, bandingkanlah dengan sesuai apa yang kita punya. Nah, contoh, kita ingin berflexing nih, tapi dengan seadanya atau ingin mempersonalkan branding. Maka kita jangan bandingkan dengan orang lain yang sudah mencapai titik tertingginya. Kesuksesannya jangan. Tapi kita bandingkan dengan diri kita yang ada di bawah. Kita sudah bisa nih, orang lain belum bisa, kita ajarkan. Jangan kita membandingkan dengan orang yang sudah titik capainya tinggi. Contoh, dengan YouTuber. Nah, kita membandingkan, kita baru membuat channel YouTube nih 1 hari 2 hari, ingin dibandingkan dengan orang yang sudah 10 tahun yang lalu, ya pasti kalah kita. Ketika kita sudah kalah, ya pasti di dalam diri kita itu ada overthinking lah, ada depresi lah dan sebagainya. Maka ketika anak muda ingin membandingkan proses dengan orang lain, maka bandingkanlah dengan orang yang sama berproses dengan kita. Jangan orang yang sudah berprosesnya sudah 100, level 100 lah, level 200 lah, ya kita akan kalah bro. Seperti itu ya. Jadi jangan bandingkanlah dirimu dengan orang yang sudah suksesnya awal. Jadi bandingkanlah dirimu dengan orang-orang yang prosesnya bersama gitu. Supaya diri kita itu termotivasi, saya harus bisa seperti dia. Jangan membandingkan, dia itu sudah sukses, saya belum sukses. Nah itu sudah overthinking. Maka rubahlah mindset kita supaya bagaimana, jangan membuat alasan ya, karena orang sukses itu pasti mempunyai visi, dan visinya itu bagaimana caranya supaya saya bisa seperti mereka. Kita lihat latar belakangnya dulu. Contoh yang sekarang sedang viral itu ada Bang Timothy ya, Bang Kakak Kalimas Hadan. So, kita itu tidak melihat latar belakang mereka seperti apa ya. Berdarah-darah gitu, menghoard kripto dan sebagainya. Kita itu hanya 1 hari 2 hari ingin seperti mereka, ya nggak akan bisa lah seperti itu. Terus selanjutnya, ketika kita ingin membandingkan diri dengan orang lain, itu hal yang salah. Tapi bandingkanlah diri kita dengan hari yang kemarin. Nah seperti itu. Jadi hari kemarin kita itu sering scroll, yang kemarin sudah dibahas ya, brain rot seperti itu ya. Kita scroll yang dulunya kemarin itu 1 jam, nah pindah sekarang jadi 50 menit. Jadi setiap bandingkanlah diri kita dengan hari yang kemarin itu lebih baik daripada membandingkan diri dengan orang lain. Itu menurut saya.
Ya, terima kasih Ya. pendapatnya terkait Oke. tadi sebagai generasi muda kita harus bisa tetap percaya diri Ya. juga, Hmm. dan tadi sudah disampaikan pesan-pesannya terkait untuk kalian yang nonton juga Yes. generasi anak muda maupun genyet milenial Ya. dan sebagainya itu kita harus bisa percaya diri Ya, juga percaya gitu diri. ya. Bu. Kita Harus melihat dan mempelajari lalu evaluasi juga dari hari-hari sebelumnya. Iya, Kalau misalnya kita betul. sebelumnya ini malas Ya. atau misalnya gimana, kita tampar dengan motivasi, Oke. lalu juga kita aksi dengan Nah, nyata gitu ya. betul, Jadi betul. intinya untuk mencapai sebuah kesuksesan itu tidak mudah gitu ya. Tetapi kita bisa meraih kesuksesan juga dengan cara jalannya kita masing-masing Iya, gitu ya. betul, Terkadang takdir Allah itu tidak ada yang tahu Iya, ya takdir. mana. Mungkin mudah-mudahan kita semuanya mulai Ya. dari Sir Ali, Iya. Mr. Sir, dan saya juga Kak Kayun juga menempuh Nah. jalan dengan yang berbeda-beda gitu ya. Ya, karena takdir Tuhan itu kan berbeda, Iya. tapi kita harus bisa mencapainya. Untuk Mr. Sip terkait ini gimana cara kita sebagai generasi muda itu tetap percaya diri gitu ya dengan fenomena sekarang flexing ini tanpa harus membandingkan diri lewat materi di dunia maya. Oke, kalau dari saya, kalau boleh bersaran buat teman-teman, kalau memang yang sudah kehilangan kepercayaan diri atau kepercayaan dirinya berkurang karena melihat media sosial hari ini banyak orang-orang yang sukses dan kalian sudah berusaha semaksimal mungkin dan tidak sukses, kok kita ada sukses-sukses gitu kan? Iya. Gak seperti media sosial gitu yang tadi dikatakan oleh Sir Ali, saya setuju gitu kan, jangan membandingkan dengan orang lain. Cuman yang lebih penting itu kita harus tahu dari mana sumber ketidakpercayaan diri tersebut, Ya. yaitu dari media sosial. Nah, kalau saran dari saya itu yang paling utama kita harus membatasi media sosial, konsumsi media sosial, karena tidak dapat kita pungkiri di enggak juga itu konten-konten itu bakal bermunculan karena algoritma menyuguhkan hal-hal yang kita inginkan gitu. Karena saya mah enggak kok nontonnya yang Motivasi ya. motivasi gitu. Cuman kan nanti kesananya akan muncul lagi konten-konten yang memamerkan harta sehingga kepercayaan diri kita menurun gitu. Nah, kalau dari saya yang pertama itu membatasi konsumsi media sosial. Ya. Dan kalau bisa kalian melakukan yang namanya sosial media detox gitu. Iya. Kayak misal 24 jam satu hari kalian tidak buka media sosial, dan itu jamin 100% akan meningkatkan kepercayaan diri kalian untuk berjuang Ya. di masa sekarang gitu. Karena tadi dikatakan salah satu dampak atau penyebab kurangnya kepercayaan diri kita itu karena konten-konten yang bertebaran. Iya, betul. Nah, itu kalau dari saya batasi konsumsi media. Ya. Jadi sudah dikatakan jelas dari Mr. Sip, pesan dari beliau itu yaitu membatasi konsumsi di media sosial gitu, karena bisa memengaruhi mental kalian juga. Banyak konten-konten yang mana tidak sejalan dengan kehidupan kita gitu ya. Dan juga terapkan juga dengan metode apa tadi? Detox ya. Detox ya. Sosial media. Sosial media detox, yaitu intinya kita harus bisa gimana caranya kalian dalam satu hari itu tidak memegang HP gitu ya, memegang media sosial gitu ya, dan rasakan bagaimana pengaruhnya gitu ya setelah menerapkan media sosial detox tersebut gitu ya. Tapi Kak Kayun pernah menerapkan hal tersebut? Saya belum ya. Mudah-mudahan Coba nanti. Tapi itu pernah ya? Pernah dulu. Dan itu sangat berefek sekali. Iya. Kayak ya kita lebih hidup, lebih percaya diri dan kayak produktif hari-hari. Iya. Oke. Mungkin jadi kesimpulannya dari pertemuan kali ini pada malam kali ini yaitu intinya dalam tragedi era digital itu kita harus bisa menyaring konten-konten yang mana dalam konten tersebut itu banyak sekali konten-konten flexing yang mana memamerkan harta kekayaan kepada seluruh dunia yang ada di media sosial juga gitu ya. Bagaimana dan juga
generasi anak muda ini ingin cepat kaya, tetapi tidak dengan prosesnya gitu ya. Jadi intinya kita harus bisa menempuh prosesnya dengan diri kita masing-masing, dengan personal branding kita masing-masing gitu ya. Bagaimana prosesnya itu tersebut dilakukan, dan pasti kalau misalnya proses tersebut itu sulit dan kita tidak menyerah, maka kesuksesan ada di depan mata. Gitu ya. See you next time, dan jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel kami gitu ya. SRA Group ya. SRA Group dan Instagram, lalu juga TikTok, dan see you next time selanjutnya. Ya, bye.